Ketika Sukna menceritakan semua kebiasaan buruk Nandu kepada Sumitra, Sumitra tidak percaya dengan cerita Sukna dan ia ingin membuktikannya sendiri. Kemudian ia mencari Nandu dengan membawa teropongnya. Dia mengajak Nandu untuk pergi ke tempat temannya. Sukna mencoba mencegah mereka, namun nenek memanggilnya dan berkata, "Sukna, cukup, kau tidak boleh ikut campur masalah ini. Kita hanya perlu melihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Sementara itu, Sumitra dan Nandu datang ke rumah temannya. Ibu dari anak itu bertanya kepada Sumitra untuk keperluan apa sampai dia harus datang ke sini. Sumitra bertanya apakah benar ini adalah teropong milikmu atau milik Nandu. Anak itu mengatakan bahwa itu miliknya, namun ibunya menyela dan mengatakan itu adalah milik Nandu. Sumitra merasa bingung dan meminta wanita itu untuk berkata yang sejujurnya. Lalu dia mengatakan, "Setelah apa yang terjadi kepada Rameswar, aku tidak ingin mengambil masalah lebih jauh lagi untuk keluargaku. Jadi aku meminta anakku untuk memberikan mainannya kepada Nandu. Jika tidak, maka kami akan mendapatkan masalah." Lalu anak itu memberitahu Sumitra bahwa sudah menuliskan nama pada teropongnya. Sumitra melihat itu dan menemukan nama anak itu. Lalu ia bertanya kepada Nandu mengapa dia berbohong. Nandu membuat alasan dan mengatakan, "Anak ini telah mengambil dariku dan kemudian memberikan identitasnya di teropong ini." Anak itu marah kepada Nandu karena dia tidak melakukan itu. Namun Nandu mengancam mereka dan mengatakan, "Aku akan mengadukan masalah ini kepada ayahku, sehingga dia bisa mengeluarkan ayahmu dari pekerjaannya." Sumitra yang mendengar hal itu langsung menampar Nandu. Nandu menangis dan meninggalkannya. Nandu pulang ke rumah dan memanggil nenek. Ketika itu, Bairon dan Anandi baru saja datang. Nandu menceritakan bagaimana Sumitra telah menamparnya di hadapan semua orang. Nenek, Anandi, Bairon, dan Sukna merasa sangat kaget. Lalu Nandu pergi ke kamarnya. Sementara itu, Sumitra datang dengan menangis. Ia menatap semua orang dan pergi ke kamarnya. Bairon lalu bertanya kepada semua orang sebenarnya apa yang telah terjadi di rumah. Sukna mulai menceritakan tentang Nandu dan masalahnya, dan bagaimana ibunya tidak percaya dengan ceritanya, lalu pergi ke rumah anak itu untuk mencari tahu yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Pasan dan Gena pulang. Pasan memanggil pelayan. Nandu mendengar suara ayahnya lalu pergi menuruni tangga sambil memanggil ayah dan ibunya. Nandu mengeluh kepada mereka tentang apa yang telah terjadi dan mengatakan bahwa bibinya telah menamparnya. Gena lalu melihat pipi Nandu dan dengan marah memanggil Sumitra. Mereka semua pun turun. Sumitra mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun Gena menyela dan mengatakan kepadanya, "Siapa yang memberikan hak kepadamu untuk memukul anakku?" Dia tak terima bahwa Sumitra telah menampar Nandu kesayangannya. Gena terus marah kepada Sumitra karena perbuatannya kepada Nandu. Lalu Sumitra mencoba menjelaskan kepada nenek tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Gena juga menyela dan mengatakan, "Aku tidak akan mempercayai apa yang kalian katakan." Dan dia terus membela Nandu di hadapan semua orang, serta mengatakan bahwa Nandu tidak akan melakukan hal seburuk itu. Anandi yang melihat Sumitra merasa kasihan dan mencoba memenangkan Gena. Namun nenek memarahi Anandi dan mengatakan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Semua orang sangat terkejut melihat nenek melakukan hal itu kepada Anandi. Lalu Gena meneruskan, "Saat itu Anandi telah mempermalukan kami di hadapan semua orang. Namun kenapa kini kakak yang melakukan hal itu kepada kami? Mengapa kalian selalu ingin mencampuri urusan kami?" Nenek terus melihat kemarahan Gena kepada Sumitra dan Anandi. Dia melihat bagaimana Gena membabi buta membela Nandu tanpa mau mendengarkan penjelasan dari orang lain. Lalu nenek pun berbicara kepada semua orang bahwa apa yang telah terjadi hari ini tidaklah benar. Untuk itu, kita perlu mengadakan musyawarah di keluarga kita. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melihat semua kebenarannya. Lalu, kita akan membuat pengadilan kecil di rumah, di mana Pasan yang akan memberikan keputusan layaknya seorang kepala desa seperti Anandi dalam musyawarah dengan warga. Semua orang sangat terkejut mendengar nenek meminta Pasan untuk mengadili Sumitra dan Nandu. Dengan begitu, Pasan bisa mengintegrasi apa yang telah terjadi antara Sumitra dan Nandu. Jika Sumitra telah menampar Nandu, apakah itu benar untuk kebaikan atau sebaliknya Nandu yang berbohong?
Fasan merasa bingung dan bertanya kepada nenek, mengapa harus aku yang mengadili mereka? Lalu nenek meminta Fasan untuk berdiri dan menempatkannya duduk di ayunan, sementara semua orang berbaris rapi di hadapannya, layaknya sebuah pengadilan di dalam masyarakat. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fadu setiap hari jam 14.30 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fadu, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.